Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, ya, kita kembali melanjutkan bab Thaharah ini, ya, insyaallah ini adalah bab pembahasan terakhir dalam bab Thaharah, ya, insyaallah. Yaitu yang akan kita bahas adalah tentang at-Thaharah minan najis. Thaharah bersuci dari najis, bersuci dari najis. Jadi ini at-Thaharah bersuci, ya, minan najis, dari najis, bersuci dari najis, ya. Taib. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan, ya, di sini muta'alliqatin, ada beberapa hal yang berkaitan dengan Thaharah dari najis ini, ya. Yang pertama an-najasat. Nah, ini perkara-perkara najis. Najis. Apa najis? Ya, ini ya yang harus kita pahami, ya, dalam kehidupan ini adalah perkara-perkara yang berupa najis apa. Jadi kita tidak dituntut apa kira-kira yang berupa at-thahirat. Thahiratnya yang suci. Yang suci atau yang bersih. Apa saja yang suci, yang bersih. Nah, kita tidak perlu tahu apa saja yang suci dan yang bersih. Kenapa? Karena saking banyaknya perkara yang suci, yang bersih, la hasralaha, tidak ada batasannya. Maka yang harus kita pahami adalah an-najasat, perkara-perkara yang najis. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ya, apakah ini najis atau bukan? Nah, ini kita kembali kepada perkara-perkara ini najis atau bukan. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui perkara-perkara benda-benda yang najis, maka insyaallah kita akan memahami seluruh perkara benda, ya, itu najis atau bukan. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui kaidah ini bahwa ini najis atau bukan, ya. Taib. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan. Nah, di antara perkara-perkara najis ini, ya, yang pertama adalah ini al-baul wal ghaid min ghairil ma'kul. Al-baul itu kencing, ya, kencing. Al-ghaid kotoran, ya, kotoran buang air besar begitu, ya, kotorannya ini ghaid min ghairil ma'kul, dari selain yang dimakan, maksudnya dari hewan yang selain dimakan, ya. Jadi kencingnya, kotorannya hewan yang tidak boleh dimakan, maka itu masuk ke dalam kategori najis. Ini menurut mazhab Hambali. Nah, termasuk al-baul wal ghaid, ini manusia, ya, kotorannya manusia, maka ini termasuk najis. Kotoran manusia, kencingnya, kotoran buang air besarnya, itu adalah masuk ke dalam najis, ya. Nah, dalam mazhab Hambali, ya, atau mazhab yang lainnya juga mengatakan, atau sebagian mazhab Syafi'i, hewan yang tidak boleh dimakan itulah yang najis. Adapun hewan yang boleh dimakan, hewan yang boleh dimakan, contohnya apa, misalnya ayam, apalagi kambing, ya, dan lain-lain. Nah, kalau hewan yang boleh dimakan maka tidak termasuk najis, ya. Jadi kotorannya tidak termasuk najis. Misalnya, mohon maaf, ya, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran domba, ya, unta dan lain sebagainya, ini tidak termasuk najis, ya, menurut pendapat mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'iyah, ya, jumhur Syafi'iyah mengatakan bahwa ini adalah najis, ya. Tapi Hambali mengatakan, dan kebanyakan ulama lain yang mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan maka itu bukan termasuk najis, seperti itu, ya, seperti ayam, kambing dan lain sebagainya. Contohnya kenapa? Karena Nabi SAW pernah memberikan minuman, ya, berupa air kencing unta. Air kencing apa? Unta. Air kencing unta itu, ya, kotoran air kencing unta, ya, unta hewan. Nah, maka karena boleh diminum, maka ulama mengatakan bahwa itu boleh bahwa itu bukan termasuk najis, begitu, ya. Bisa dipahami, ya. Akan tapi sekali lagi ulama Syafi'iyah mengatakan itu adalah najis. Seluruh kotoran yang manusia jijik, ya, maka itu adalah najis, ya. Wallahu alam. Ini yang pertama, ya. Jadi kencingnya, kotorannya hewan yang tidak dimakan maka masuk ke dalam perkara yang najis, ya, termasuk adalah kotoran dan air kencingnya manusia, ya. Taib. Yang kedua, al-maitatu illa mastusniya.
al-maitah, bangkai, illa kecuali mastusnia, ma itu apa-apa, ustusnia yang dikecualikan. Jadi seluruh bangkai, kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Ini kata Nabi SAW bahwasanya uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Di dua bangkai, dua darah. Fa'amma al-maitatani, adapun dua bangkai apa saja? Falhut wal jarad, alhut ikan. Jadi adalah hewan laut. Hewan laut bangkainya maka tidak termasuk najis, begitu. Wal jarad, dan belalang. Belalang ini para ulama katakan adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Maksudnya adalah hewan tersebut ya, darahnya ketika mati itu kalau misalnya dipencet ya itu tidak mengalirkan darah, seperti itu. Maka yang demikian ya itu bangkainya tidak termasuk najis ya. Jadi serangga lah ya. Jadi belalang itu dikategorikan sebagai hewan serangga. Jadi semut, lalat. Lalat makanya kan ketika masuk ke dalam air minum ya, dimasukkan lalatnya kemudian dibuang, airnya boleh diminum, kan seperti itu. Kenapa ya? Karena bukan najis. Ya, bukan termasuk najis. Ini dikecualikan ya. Jadi bangkai serangga. Jadi bangkai ikan dan bangkai serangga yang tidak ada darah yang mengalir. Ini bangkai yang dikecualikan ya. Ini nih ya, di sini ada wahwal adami, bangkai adami itu manusia. Jadi bangkai manusia itu bukan najis. Bagi yang kafir ataupun yang beriman itu bangkainya tidaklah najis ya. Wa ma la nafsa lahu sailah, dan tidak ada darah tadi yang mengalir, pembuluh darah ya. Wa maitatu hayawanil bahri, dan bangkai hewan laut ya, seperti yang tadi disebutkannya itu bangkai ikan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, yang termasuk benda najis adalah ma fawqal hirrah min ghairil ma'kul. Jadi ma itu apapun ya, segala hal ya, atau hewan-hewan di sini maksudnya ya. Fawqal hirrah, fawqa itu di atas, al hirrah kucing. Min ghairil ma'kul, yang tidak dimakan, Maksudnya apa di atas kucing? Maksudnya ukuran di atas kucing. Berarti kalau di bawah kucing itu bukan termasuk najis kotorannya. Contoh, di atas kucing, hewan yang tidak boleh dimakan di atas kucing ukurannya apa? Anjing, tidak boleh dimakan. Apalagi serigala. Kemudian apalagi singa ya. Ini ukurannya di atas kucing, maka kotorannya masuk ke dalam perkara najis. Begitu. Tapi kalau di bawah kucing ya ukurannya misalnya apa? Tikus. Tikus. Jadi kotoran tikus. Nah, tikus ini hewan yang tidak boleh dimakan. Maka kalau kotorannya asal mulanya adalah najis, tapi karena ukurannya di bawah kucing, maka ini tidak termasuk najis. Begitu. Ini menurut mazhab Hambali. Adapun menurut yang lainnya ya, sepanjang dia tuh tidak termasuk hewan yang bisa dimakan, maka najis tetap ya, kecuali kalau misalnya najisnya sedikit. Nah, itu namanya an-najasat al-ma'fuah, najis yang dimaafkan ya. Jadi sekali lagi, kalau dalam mazhab Hambali, ukuran hewan yang tidak boleh dimakan itu lebih kecil daripada kucing, maka ini tidak termasuk najis ya. Contoh lagi misalnya cecak. Cecak tidak boleh dimakan, tapi karena ukurannya di bawah kucing, maka kotorannya tidak termasuk najis. Ini menurut mazhab Hambali ya. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya al-khamru. Al-khamru ini khamr, arak, sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Ini jumhur ulama ya mengatakan bahwa ini adalah najis. Jumhur ulama, seluruh mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki mengatakan namanya khamr itu najis ya. Dalilnya sebagaimana yang kita pahami ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir
Wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Bahwasanya hai orang beriman, sesungguhnya khamar itu ini arak, wal maisir judi, wal ansab wal azlam mengundi nasib dan berhala adalah rijsun. Nah, rijsun ini adalah apa? Najis. Nah, maka khamar termasuk najis. Ini menurut jumhur ulama. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syaukani kalau tidak salah ya, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Abu Malik mengatakan khamar ini tidak termasuk najis ya. Kenapa? Karena rijsun di sana tidak masuk ke dalam, bukan maksudnya adalah najis. Tapi rijsun di sana adalah kotoran amalannya yang najis. Karena digandengkan dengan berhala, mengundi nasib. Itu mengundi nasib ya. Dan berhala itu kan patung itu ini tidak termasuk najis bendanya, tapi amalannya yang masuk ke dalam najis. Nah, begitupun sebagian ulama katakan khamr ini tidak masuk ke dalam najis, tapi amalannya yang dimasuk ke dalam najis. Ya, Allah alam. Jadi sekali lagi ya, sebagian ulama kontemporer mengatakan al-khamr ini tidak termasuk najis ya, tapi dalam mazhab dan jumhur ulama mengatakan khamr ini adalah masuk ke dalam perkara najis ya. Baik, selanjutnya saya kalau panjang lebarnya membahas khamr ini bisa panjang ya, tapi saya tidak panjang lebar ya, khilaf di sini ya, saya sebutkan pendapat mazhab saja ya, walaupun nanti bisa panjang lebar. Tadi nanti alkohol bagaimana, apakah alkohol itu najis atau bukan? Nah, tergantung alkohol itu khamr atau bukan. Kalau khamr berarti dia najis, kalau tidak apakah khamr itu masuk ke dalam khamr? Ya, apakah alkohol itu masuk ke dalam khamr atau tidak? Ini harus dibahas panjang ya, insyaallah nanti mungkin dalam tulisan ya kita akan coba bahas kalau itu ada pertanyaan ya, wallahu alam. Kemudian selanjutnya al-qai ini muntah. Jadi muntah yang keluar dari perut ya, melalui mulut. Nah, ini adalah muntah. Maka yang demikian ini najis. Kenapa najis? Karena kata para ulama ya, sebagaimana dikatakan al-Mawsu' al-Kuwaitiyah, al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah mengatakan bahwasanya yang namanya muntah itu adalah kotoran manusia yang tidak keluar melalui dua jalan, tapi melalui mulut ya, sama kotorannya ya. Ulama katakan kalau muntah itu sudah tidak berupa makanan, jadi bentuknya sudah tidak seperti makanan lagi, maka ini masuk ke dalam najis. Tapi kalau masih berupa makanan, maka ini tidak masuk ke dalam najis karena belum jadi kotoran seperti itu ya. Jadi sekali lagi jumhur ulama mengatakan muntah itu najis ya, walaupun sekali lagi sebagian ulama ada yang mengatakan muntahan itu tidaklah najis begitu ya. Akan tapi mazhab Hambali dan jumhur mengatakan muntah itu najis, apalagi muntahnya yang sudah berubah bentuknya. Nah, dikecualikan muntahan yang sedikit ya, muntahan sedikit atau muntahan bayi ya ketika menyusui muntah. Nah, maka yang demikian itu an-najasat al-ma'fuwah. Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, adiknya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya fikih Mu'tamad. Jadi dalam kitabnya Al-Mu'tamad ya, bahwasanya muntahan yang bayi ya ataupun yang sedikit itu najis yang dimaafkan karena sedikit begitu ya. Taib itu yang kelima. Yang keenam sekarang ad-damu was-sadid. Ad-dam itu darah. Nah, jumhur ulama katakan darah itu najis ya. Tapi ulama yang lain sebagiannya mengatakan darah itu bukan najis. Kenapa? Karena ada sahabat yang sholat dalam keadaan berdarah. Ya begitu. Nah, ini memang dikecualikan ya, karena saat itu ya para sahabat dalam keadaan berdarah dan sholat tetap harus berjalan ya. Maka ini karena ada sebuah uzur ya, darah di sini bukan karena tidak najisnya, tapi karena ada uzurnya begitu. Jadi wallahu alam, jumhur ulama dan mazhab Hambali mengatakan darah itu adalah najis. Wasadid itu nanah. Nah, nanah kenapa disebut najis ya? Nah, ini karena ya ini adalah darah kotor seperti itu ya, walaupun warnanya kuning atau kehijau-hijauan seperti itu, tapi segala perkara yang keluar dari manusia ya, yang jijik, yang berupa kotoran, maka itu adalah najis ya. Jadi ini yang ke-6 ya, darah dan nanah merupakan najis ya. Wa yu'fa an yasiri, tapi dimaafkan. Yu'fa itu dimaafkan, tidak apa-apa. An yasirihi, kalau sedikit. Kalau sedikit. Jadi kalau sedikit tidak apa-apa.
Jadi tidak menjadi muskilah. Jadi ketika darah misalnya keluar ketika kita sholat, ya misalnya ada di tangan kita, maka tidak apa-apa, lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena yang demikian itu dimaafkan, begitu ya. Allahu a'lam ya. Taib. Ini perkara nanah dan muntah ya, Syekh Syaukani dan lain sebagainya mengatakan ini tidak termasuk najis ya. Kenapa? Karena memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwa muntah itu najis, nanah itu najis. Jadi yang namanya najis itu kalau ada dalil. Kalau ada dalil, ini sebagian ulama mengatakan seperti ini. Jadi kalau ada dalil, maka itu masuk ke dalam najis. Kalau tidak ada dalil kata Nabi ini najis, maka tidak termasuk najis. Maka sebagian ulama, muntah dan nanah itu tidak termasuk najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa muntah dan nanah itu najis. Begitu ya. Tapi sekali lagi jumhur ulama mengatakan yang demikian adalah najis. Ya, Allah alam. Kemudian selanjutnya, al-madhi. Madhi ya. Air madhi ini adalah air yang keluar ya sedikit ya. Kemudian licin ya. Warnanya putih ya, yang keluar bersama syahwat ya, keluar ketika ada syahwat ya, berpikir sesuatu yang berkenaan dengan syahwat kemudian ada keluar, maka itu namanya madhi. Ini ada di laki-laki, ada di perempuan ya. Ini masuk ke dalam kategori najis ya. Madhi itu sepakat kenajisannya ya, karena ada dalilnya. Nah kemudian yang ke-8 adalah al-wadi. Wadi ini sama air yang keluar ya dari kemaluan ya, setelah kencing berupa putih ya. Makanya kenapa mustahab dianjurkan agak dipijit sedikit ya, nater itu ya menurut mazhab Hambali ya, karena menghindari ini adanya wadi, karena wadi ini najis. Jadi ketika sudah kencing, setelah kencing kemudian ada yang keluar, nah itu disebut biasanya wadi, begitu ya. Nah makanya agak dipijit sedikit ya. Itu menurut mazhab Hambali ya dianjurkan. Kenapa? Ya karena menghindari ini, agar dibersihkan seluruhnya, seperti itu ya. Allahu a'lam, begitu ya. Jadi yang najis itu ada 8. Jadi yang mengatakan ada 9 dan berapa ya, intinya ini ya. Nah kemudian al-muzalubi, perkara yang harus dihilangkan itu ya. Jadi najis itu yang harus dihilangkan itu seperti apa? Bagaimana? Nah ini. Yang pertama, sab'u ghassalatin bil ma'i. 7 ghassalat yaitu cucian, 7 kali cucian. Bil ma'i dengan air. Ma'at turab bersama tanah. Ini bersama dengan tanah ya. Dengan tanah. Yaitu apa? Dicuci dengan 7 kali cucian, yaitu air dengan tanah, yaitu najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najis. Ini kalb itu anjing, wal khinzir babi. Jadi kotoran anjing, kotoran babi ya, atau air liurnya ya. Maka kalau mengenai sesuatu maka dicuci dengan 7 cucian. Di mana salah satunya dengan tanah. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Bahwasanya kata Nabi ya, atau sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya idza walaghal kalbu, apabila anjing menjilat ya al-ina, bejana, maka fayugsal, maka dicuci sab'a marrat, 7 kali. Kemudian ihdahuna biturab, salah satunya dengan tanah, au ulahuna biturab, atau yang pertamanya awalnya dengan tanah, itu ya. Dalil yang lain, tahuriyatu ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu, bersihnya bejana, bersihnya bejana kalian apabila dijilat oleh anjing, maka dicuci dengan 7 kali cucian ya, yang salah satunya adalah dengan tanah, begitu ya. Jadi jadi boleh tengah tanah dulu, kemudian dicuci dengan air 7 kali. Itu kalau ada anjing atau bangkai kalau babi ya, kotorannya seperti itu ya. Tapi kalau yang berkenaan dengan menjilat ini adalah menurut ulama adalah air liurnya, air liur ke bejana yang dipakai bejana yang mohon maaf yang sini ya, yang dipakai makan atau minum. Jadi kalau kita makan minum pakai bejana tersebut, kemudian bejana itu dijilat oleh anjing atau babi, maka dicuci 7 kali cucian, yang salah satunya dengan tanah, begitu.
Adapun kalau anjing itu ya menjilat kaki, menjilat badan lain sebagainya, ulama katakan tidak harus 7 kali. Cukup 1 kali yang penting bersih begitu. Kenapa? Karena 7 kali ini berkaitan dengan bejana ya, dengan apa? Bejana. Ya, tapi mazhab Hambali mengatakan bahwasanya di sini 7 kali apabila ada kotoran anjing menempel di badan kita, ya, baik itu kotorannya maupun air liurnya begitu, ataupun ke bejana, ya, mau ke bejana mau ke badan dicuci 7 kali. Ini menurut mazhab Hambali ya. Wallahu a'lam ya. Baik, selanjutnya. Kemudian bil ma'i biduni turab, dengan air tanpa tanah. Nah, sekarang hanya dengan air tanpa tanah. Apa saja dengan air tanpa tanah ketentuannya? Nah, ini dengan cara binadhi, dengan cara memercikan, dipercik. Apa dipercikan itu ya? Disiram sedikit gitu ya. Boleh disiram dengan sedikit. Yaitu apa? Baulu gulamin, yaitu air kencing. Ini air kencing. Gulam, anak kecil. Lam yakul at'am, yang tidak makan makanan, yang belum makan makanan. Jadi hanya ASI. Jadi kalau hanya ASI, maka kotorannya, air kencingnya cukup dipercikan. Jikalau kena baju kita atau kulit kita, cukup begitu ya, cukup diusap saja seperti itu, cukup dipercikan dengan air, tidak harus dicuci seperti itu ya. Saya difahami ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah namanya, atau ulama-ulama katakan ini najis mukhaffafah, najis yang ringan. Jadi dibersihkannya cukup dengan dipercikan air ya ke benda yang terkena najis itu. Kemudian selanjutnya bighuslatin wahidatin, dengan sekali cucian. Sekali cucian saja. Sekali banjuran. Apa itu? Nah, itu apabila an-najasah alal ard. Kalau najis alal ard, di atas tanah. Jadi di atas tanah ini apa nama tuh cukup diseblok di banjur gitu ya, cukup dibanjur hanya sekali saja. Ini kalau najisnya di tanah seperti itu, hanya sekali banjuran, sekali guyuran seperti itu ya. Taib, itu kalau mengenai tanah. Nah, kemudian selanjutnya bisa bi'ighosalat, dengan 7 kali cucian, yaitu ma'ada dzalik, selain yang tadi disebutkan. Jadi selain ini ya, selain kencingnya atau kotorannya anak kecil yang belum makan makanan ya, dan selain kotoran yang di atas bumi, yang ada di atas tanah, maka dicuci seberapa kali? 7 kali ya, 7 kali cucian. Jadi maksudnya gini ya Bapak Ibu, misal ada anak kecil belum makan apa-apa, hanya ASI saja. Kemudian kencing. Nah, maka bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini cukup dengan dipercikan begitu. Tapi kalau ada anak kecil lebih dari misalnya umurnya 1 tahun atau lebih 3 bulan ya, tapi dia sudah makan pisang misalnya, makan makan makanan selain ASI, maka masuk ke dalam ini, masuk ke dalam 7 kali cucian begitu ya. Air kencing orang dewasa, ini masuk ke dalam 7 kali cucian. Maksud 7 kali cucian adalah jadi kucek, misalkan sekali, kemudian 2 kali banjuran, 3 kali banjuran. Ini menurut mazhab Hambali, dan ini min mufrodati Hanabilah, termasuk pendapat yang hanya pendapat Hanabilah saja. Yang lainnya adalah cukup dengan membersihkannya tanpa harus 7 kali, mau 1, mau 2, mau 3 kali. Kalau sudah bersih maka sudah cukup, tidak apa-apa ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali harus berapa? 7 kali ya. Walaupun sebagian mazhab Hambali juga mengatakan tidak harus 7 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali begitu ya. Jadi intinya yang mu'tamad dalam mazhab itu harus 7 kali ya. Walaupun sekali lagi wallahu alam ya, ini pendapatnya menyelisihi pendapat yang ulama jumhur, ulama yang lainnya begitu ya. Karena yang penting adalah dalam najis itu hilang saja najisnya. Kalau sudah hilang maka tidak ada lagi najis, maka sah untuk dipakai sholat begitu. Maka boleh dicuci ya, baju kita ya dicuci oleh orang kafir. Kan mencucinya tidak 7 kali. Bisa jadi karena orang kafir tidak ada ketentuan harus 7 kali, yang penting bersih. Nah, apakah boleh? Nah, maka boleh. Hukumnya apa? Boleh. Ini menurut jumhur ulama dan kebanyakan ulama seperti itu ya. Wallahu a'lam ya. Taib. Selanjutnya di sini yang terakhir salas masahat, yaitu 3 kali
mashat, usapan. 3 kali usapan. Maksudnya apa? Ini bukan selain dengan air ya. Fil istijmari faqat, dalam istijmar. Istijmar ini sudah kita bahas ya. Itu cebok atau membersihkan kotoran bukan dengan air. Misalnya dengan misalnya tisu, dengan batu dan lain sebagainya. Maka disyaratkan 3 kali usapan, begitu ya. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, ini yang terakhir, la yustaratu fi ghuslin najasati an-niyatu. Tidak disyaratkan fi ghuslin najasah, dalam mencuci najis, an-niyatu, niat. Nah, jadi kalau tidak ada niat pun ya tidak apa-apa. Jadi misalnya bersihkan saja tanpa niat, maka kalau sudah bersih, maka itu sudah bersih, bisa dipakai sholat. Tanpa niat, misalnya tadi orang kafir mencuci pakaian kita, maka kalau itu sudah bersih, maka boleh dipakai untuk sholat. Ya, begitu ya. Ini bab tentang najis ya, jenis-jenisnya, perkara yang bagaimana cara menghilangkannya, kemudian apakah disyaratkan niat atau tidak. Nah, ini sudah kita bahas bab tentang najis. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan ya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.